Sedikit tentang ekologi perairan, siklus karbon dan siklus hidrologi. Baik, kita masuk ke materinya saja. Pengertian siklus karbon dan siklus hidrologi. Siklus karbon dan siklus hidrologi adalah siklus biokimia di mana karbon dan hidrologi dipertemukan antara biosfer, geosfer, dan hidrosfer dan atmosfer di bumi. Objek astronomis lainnya bisa terjadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. Dalam siklus ini terdapat empat reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer, terestrial, biasanya termasuk pula rainwater. Sistem dan mineralnya non-hayati organik seperti karbon, tanah, sulfide. Bagian besar dari karbon yang berada di atmosfer bumi adalah gas karbon CO2 atau oksida. Namun, jumlah gas ini merupakan bagian yang sangat kecil dari seluruh gas yang ada di atmosfer. Hanya sekitar 0,4%. Gas-gas lain adalah metan dan klorokarbon atau CFC. CFC ini merupakan gas artifisial atau buatan. Gas-gas tersebut adalah gas rumah kaca yang kontraksinya di atmosfer yang bertambah dan di dekade terakhir ini dan berperan dalam pemanasan global. Karbon diambil atmosfer dengan berbagai cara. Cara yang pertama, ketika matahari bersinar, tumbuhan melakukan fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat, namun melepaskan oksigen ke atmosfer. Proses ini akan lebih banyak menyerap karbon pada hutan dengan tumbuhan yang baru saja tumbuh atau hutan yang sedang mengalami pertumbuhan yang cepat. Cara yang kedua, pada permukaan laut ke arah kutub air laut menjadi lebih dingin dan CO2 dan akan lebih mudah larut. Selanjutnya CO2 yang larut tersebut dan terbawa oleh sirkulasi terhalin yang membawa massa air permukaan lebih berat ke dalamnya laut atau interior laut. Di laut bagian atas atau upper ocean, pada daerah yang dengan produktivitas yang tinggi, organisme membantu jaringan yang mengandung karbon. Beberapa organisme yang membentuk cangkang karbohidrat dan bagian-bagian tubuh lainnya yang keras. Proses ini akan menyebabkan aliran karbon ke bawah atau yang ketiga, datang dengan cara yang ketiga, pelampukan buatan selingkat. Pada seperti dua proses sebelumnya, proses ini tidak memindahkan karbon ke dalam reservoir yang siap untuk kembali ke atmosfer. Pelampukan buatan karbonat tidak memiliki efek neto terhadap CO2 atmosferik karena ia bikarbonat yang terbentuk terbawa ke laut, yang mana selanjutnya dipakai untuk membuat karbonat laut dengan reaksi yang sebaliknya. Karbon di biosfer. Sekitar 1900 gigaton karbon ada di dalam biosfer.
Karbon adalah bagian yang penting dalam kehidupan di bumi. Ia memiliki peran yang penting dalam struktur biokimia dan nutrisi pada sebuah sel makhluk hidup. Autotrof adalah organisme yang menghasilkan senyawa organiknya sendiri dengan menggunakan karbon dioksida yang berasal dari udara dan air sekitar tempat mereka hidup. Untuk menghasilkan senyawa organik tersebut mereka membutuhkan sumber energi yang di luar. Hampir sebagian besar autotrof menggunakan radiasi matahari. Namun, untuk mengetahui kebutuhan energi tersebut dan proses produksi ini disebut sebagai fotosintesis. Sebagian kecil autotrof memanfaat sumber energi kimia dan yang disebut chemosynthesis. Autotrof yang terpenting dalam siklus karbon adalah pohon-pohonan di hutan dan di daratan, dan fitoplankton di laut. Fotosintesis memiliki reaksi 6CO2 ditambah 6HO, 6C6, H12O6 dan 6O2. Model siklus karbon. Model siklus karbon ini dapat digabungkan ke dalam model iklim global, sehingga reaksi interaktif dari lautan dan biosfer terhadap nilai CO2 pada masa depan dapat dimodelkan dan ditetapkan yang besar dalam model ini, baik dalam sehubungan model fisika maupun biokimia, khususnya pada sub-model terakhir. Model-model ini seperti itu biasanya menunjukkan bahwa ada timbal balik antara positif antara temperatur dan CO2. Sebagian contoh, ZDKK menemukan dalam model mereka bahwa terdapat pemanasan ekstra sebesar 0,6 Celsius, dan sebaliknya dapat menambahkan jumlah CO2 atmosferik yang lebih besar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.